polemik 4 pulau, dialog yang terjadi adalah dialog untuk menegaskan administrasi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh harus kembali tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan soal kelola pulau kecil karena kaya mineral. Bagi siapapun rakyat Indonesia, ayo bantu perjuangan saudara-saudara kita di Aceh. Perjuangan gubernur, perjuangan rakyat Aceh adalah perjuangan kedaulatan, pertahanan, dan keamanan Indonesia. Assalamualaikum besti-besti, love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Save Serambi Mekah, Save Aceh, Save Indonesia. Kembali kita diskusikan soal polemik antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara atas 4 pulau, Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang yang sebetulnya masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang berarti ada di Provinsi Aceh. Terima kasih Pak Presiden Prabowo yang kemudian mengatakan akan mengambil alih polemik 4 pulau yang diperebutkan oleh Sumatera Utara dari Aceh. Aku juga berterima kasih kepada Bapak Yusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12. Beliau ini memiliki peran dan sangat memahami kesepakatan Helsinki karena terlibat langsung di dalam perdamaian antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka tanggal 13 Juni 2025. Pak Yusuf Kalla mengingatkan kita semua bahwa secara formal dan historis keempat pulau yang artinya Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh. Batas Provinsi Aceh dalam kesepakatan Helsinki merujuk pada perbatasan yang ditetapkan 1 Juli 1956 dan batas wilayah Aceh tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 yang ditandatangani Presiden RI pertama yaitu Insinyur Soekarno. Aku spill ya tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, maka dibentuklah Provinsi Aceh yang meliputi seluruh bekas keresidenan Aceh. Memang tidak disebut secara rinci nama pulau-pulau atau batas geografis mikro, namun disebut bahwa batas Provinsi Aceh ditentukan berdasar wilayah pada keresidenan Aceh yang di dalamnya mencakup kepulauan di wilayah Singkil sebagai bagian wilayah Provinsi Aceh. Undang-undang tersebut menjadi basis atau dasar kesepakatan Helsinki yang ditandatangani 15 Agustus 2005 yaitu Perdamaian Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Pada poin 1.1.4 menegaskan batas Provinsi Aceh merujuk pada batas administratif yang berlaku pada tahun 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Dan ini kemudian memperlihatkan bahwa undang-undang tersebut bahkan menjadi rujukan hukum internasional dalam konteks perdamaian antara RI dan GAM. Sehingga seharusnya dimaknai dan dipahami bahwa wilayah Provinsi Aceh termasuk wilayah Kabupaten Singkil beserta pulau-pulaunya yang di dalamnya ada Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Jangan mempertanyakan kalau kita ikut memperjuangkan Aceh karena Aceh memang bagian dari Indonesia dan Aceh keberadaannya penting. Saya cuma mengingatkan cerita yang mungkin sudah dilupakan tentang Radio Rimba Raya Aceh. Radio ini yang menyelamatkan Indonesia pasca kemerdekaan, tepatnya setelah agresi Belanda kedua. Saat itu Belanda mengatakan telah menundukkan berbagai wilayah di Indonesia dan ini telah mengudara di Hilversum Belanda di radio di sana, lalu mengatakan semuanya sudah tunduk, Belanda menang. Namun tiba-tiba ada suara yang keluar dari hutan Gayo Aceh yang menggema bukan hanya ke seluruh Nusantara tapi ke seluruh dunia, mengatakan bahwa Indonesia masih tegak berdiri. Di sini kami di Aceh belum ditundukkan dan tidak akan pernah tunduk. Dan peristiwa Radio Rimba Raya itu kemudian menggulirkan konferensi meja bundar pengakuan atas Indonesia. Kebetulan saya jadi saksi mata atas sumpah jabatan pelantikan Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Dan kita lihat ini presiden yang sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya
dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Dengan sumpah jabatan seperti itu, maaf kalau aku ingin bertanya, para menteri itu sebetulnya adalah pembantu presiden, dan presiden setahu saya adalah Presiden Republik Indonesia bernama Prabowo Subianto. Pertanyaannya, apakah surat keputusan yang dikeluarkan atas 4 pulau sepengetahuan, atas arahan, atas instruksi dari Presiden Prabowo Subianto? Sudah jelas dari sumpah jabatan Presiden Republik Indonesia, sumpah jabatan DPR RI, dan para menteri sumpah jabatannya sama, setia pada konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menjalankan berbagai peraturan perundang-undangan. Biar pada ingat, aku spill lagi apa sih yang namanya peraturan perundang-undangan dan konstitusi itu. Ini aku ingetin lagi tentang amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum bermakna hukum memiliki kedudukan tertinggi dan mengatur semua aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan negara dan tindakan warga negara. Terus apa sih yang disebut dengan hukum itu? Hukum adalah peraturan perundang-undangan. Udah diatur kok apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Yuk aku spill lagi biar pada ingat, termasuk para menterinya. Yuk. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 Junto, Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 Junto, Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat 1. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan daerah provinsi. F. Peraturan daerah kabupaten kota. Pasal 7 ayat 2. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas-asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi jelas ya Besti, tidak boleh yang namanya peraturan di bawahnya bertentangan dengan yang di atasnya. Putusan Menteri Dalam Negeri nomor 300.2.2 strip 138 tahun 2025 yang kurang lebih memutuskan 4 pulau yang tadinya berada di wilayah Aceh kemudian menjadi wilayah Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam hal ini, apakah surat keputusan Menteri Dalam Negeri boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang di atasnya, khususnya undang-undang, apalagi konstitusi? Ya nggak boleh lah. Indonesia dimanapun berada, kita beri semangat dan dukungan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Kita akan berjuang bersama. Save Serambi Mekah, Save Aceh, dan kita beri dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengingatkan menterinya, kalaupun mau ada dialog bukan tentang kelola bersama 4 pulau. Dialog yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah memastikan siapapun di Republik ini menjalankan hukum. Perintah konstitusi jelas, negara Indonesia adalah negara hukum, dan oleh karena itu di dalam polemik 4 pulau, dialog yang terjadi adalah dialog untuk menegaskan administrasi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh harus kembali tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan soal kelola pulau kecil karena kaya mineralnya. Salam sopan Indonesia.